Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Kartika Chandra Dewi. Saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Purworejo, instansi SD Negeri Kemiri Kidul. Pendidikan calon guru penggerak tahun 2022 ini sangatlah bermanfaat sekali untuk saya sebagai guru, karena saya akan mengimplementasikannya kepada murid. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari tugas 1.1 A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Berikut sekilas paparan dari profil Ibu Rudi Mariati sebagai fasilitator dan juga Bapak Tariman pengajar praktek di CGP Angkatan 6 saya. Berikut akan saya bacakan terlebih dahulu modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar suasana kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan dari pertanyaan yang pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher centered. Yang dimaksud di sini mendominasi pembelajaran yaitu dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah, sehingga murid saya diam dan hanya memperhatikan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya masih cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton, tanpa memperhatikan perbedaan karakter murid di kelas. Dan yang ketiga, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan ketika mengikuti pembelajaran di kelas, ada siswa yang lesu atau tidak bersemangat mengikuti pembelajaran, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran. Dan pembelajaran tersebut tidak bermakna atau tidak menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang perlu kita kembangkan atau perlu dikembangkan dari peserta didik. Dalam pembelajaran, seperti ada aspek afektif dan psikomotorik, sehingga anak bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Berubah dari pemikiran yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran yang berproses menjadikan siswa aktif belajar dengan mempertimbangkan karakteristik pada diri siswa yang akan belajar. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak terlahir beda setiap individunya. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya, memiliki keunikan dan juga memiliki ciri khas masing-masing dari segi individu. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai guru atau sebagai pamong, saya harus menuntun murid sesuai kodratnya.
Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang dimaksud di sini yaitu apapun yang ada di sekitar lingkungan kita bisa dijadikan sumber belajar. Guru dapat berperan sebagai penghubung murid dengan sumber belajar yang ada di sekitar murid, yaitu contohnya di sekitar lingkungan sekolah. Merubah yang jadinya menuntut menjadi menuntun. Merubah perilaku. Berubah dari segi perilakunya, yaitu menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik dan saya menggunakan beberapa banyak variasi metode sehingga dapat memotivasi murid belajar dan meningkatkan murid semakin tertarik untuk fokus terhadap pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Kemudian, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, kreativitasnya masing-masing. Dan yang terakhir, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita bisa melakukan kegiatan observasi, wawancara, dan dengan pendekatan personal kepada murid. Sehingga guru akan tahu potensi bakat minat yang dimiliki murid sehingga mampu menuntun bakatnya secara maksimal. Pertanyaan yang ketiga dari kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar suasana kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Merdeka belajar memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam belajar baik secara akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, tetapi guru harus kreatif membimbing muridnya. Selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Aspek budi pekerti di sini yaitu siswa harus bisa diajari sopan santun, siswa mengerti disiplin, menghormati guru, mematuhi tata tertib sekolah, dan tidak membeda-bedakan teman. Menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Jadi, sistem AMONG di sini yaitu sistem pendidikan yang mengusung nilai dan budaya lokal Indonesia untuk mencetak generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Jadi sebagai sistem AMONG, guru sebagai pembimbing serta fasilitator bagi anak. Menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Jadi sistem AMONG di sini yaitu sistem pendidikan yang mengusung nilai dan budaya lokal Indonesia untuk mencetak generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Jadi sebagai sistem AMONG, guru sebagai pembimbing serta fasilitator bagi anak. Kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Terima kasih. Sekian dan terima kasih calon guru penggerak angkatan 6. Salam guru penggerak.